yang main kiri, ini stabilisasi, ini yang main kiri, kita gerakan ke plantar seperti ini, dan nyerinya ada di talofibular, berarti problematik ankle-nya di sini, gitu ya. Kebalikannya, ketika kita bermain di tangan yang kanan, ya, ini kita posisikan stabil seperti ini yang kita straight. Nah, ya, ini yang kita straight, ya, nyerinya ada di daerah Achilles, ya, nyerinya atau di daerah dalam sedikit di sini nih, ya. Ini yang berarti yang kena calcaneonya, gitu ya. Calcaneonya masuknya ke sprain ankle juga, cuma dia yang kena di daerah calcaneonya, gitu. Sama, iya, sprain ankle juga, ya, cuma yang kena daerah calcaneonya, itu. Tapi cara tesnya dia yang ditarik adalah daerah bawahnya, ya, daerah ini nih yang ditarik, gitu. Semakin nyeri dia semakin tinggi level atau tingkat injurinya, gitu ya. Jadi kalau yang ini untuk area yang depan, yang ini untuk area yang bawah. Untuk mengetahui integritas ankle-nya bagus atau tidak, dia posisikan normal, ya, kemudian kalian dorongnya ke plantar. Jadi ini integritasnya bagus atau tidak. Maksudnya integritas bagus atau tidak, kalau ligamen atau otot atau tendon biasanya dia akan fleksibel, ya, biasanya dia akan fleksibel, ya, kayak karet kita tarik dia masih enak nih rasanya, ya, gitu. Cuma kalau dia sudah loss, kemungkinan dia ruptur, ya, atau putus, gitu ya. Jadi ketika kita buat gerakan seperti ini loss dia, loh kok loss ya, nggak ada apa elastisitasnya pada ligamen atau pada tendon tersebut, kemungkinan dia ruptur, ya. Jadi ini untuk mengetahui integritas pada ligamen di ankle, ya, namanya drawer test. Kemudian yang terakhir terus nah ini Thompson test, ya. Thompson test hanya cukup ditekan saja, ya, cukup ditekan. Normalnya terlihat. Normal apa? Ya, normalnya ketika ada gerakan, ini ada gerakan di sini. Saya nyubit di daerah sini. Ya, dia ada gerakan tuh, dia ada gerakan. Kakinya Refleksnya muncul, gitu. ya. Tapi kalau dia tidak muncul, kemungkinan dia ruptur. Ya, kemungkinan ini ruptur. Kalau ini kita tekan, kok ini ada gerakan ya bawahnya, gitu ya. Ini kemungkinan ruptur pada Achillesnya. Gitu ya. Ini Thompson. Kalau tadi drawer. Oke, ini mau diajarin ya. Tangan kanannya itu memfiksasi area lipatan lutut, ya. Daerah lipatan lutut lebih ke mana nih? Popliteal, ya. Kemudian ini posisinya seperti ini, ya. Posisinya seperti ini. Ini Pak asisten Bapak. Mana? Sini, saya asisten Bapak. Ya, atau kamu ini lagi megang apa? Nggak fokus. Oke, ke sini, ya. Jadi nanti ada gerakan distraksi, ya. Jadi yang ini kamu fiksasi, ya. Yang ini kamu dorong ke atas, ya. Hop, kamu tarik tapi sejajar tibia, ya. Sejajar tibia. Jadi dorongannya jangan dimiringin gini, ya. Jangan dikesampingin, ya. Jadi sejajar ke atas, ini kamu. Nah, terus kemudian ini kenapa megangnya jadinya begini tidak begini, ya? Karena ini nanti buat membantu kita melakukan gerakan endo sama eksorotasi. Oke. Jadi ketika ini difiksasi, ini dilakukan distraksi, ini lakukan gerakan eksoendorotasi, gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui daerah bawahnya nih, ketika ini distraksikan, ini kan ketarik nih dia nih, daerah bawahnya, ya. Nah, oke. Kemudian ini diendoeksorotasikan. Kalau dia nyeri berlebihan, itu untuk mengetahui lesi meniskus. Kalau yang terakhir, McMurray, itu lebih gampang, ya.
Itu cuma kita menekan doang. Posisinya hanya menekan. Sorry. McMurray. Ini untuk mengetahui hampir sama seperti drawer untuk melengkapi, memastikan integritas ligamen cruciatum anteriornya, ACL-nya terjadi problematik, injury atau ruptur atau tidak, gitu ya. Nah, ini posisi tangannya ya. Lah mantap. Yang kiri ada di tibia, ya, ada di area sini, ya, ada di area tibia sini. Oke, di sini. Yang satu ini megang femurnya, Oke. Nah, terus posisi tungkai pasien itu kita angkat, kemudian kita fleksikan kurang lebih 30 derajat, segini. Ya, segini. Nah, kemudian ada counter pressure ya dari posisi femur itu ke dalam, nah ke sana. Ya, ada posisi counter pressure-nya ke sana. Jadi ada gerakan dorong ke sana, ada gerakan ke bawah. Gitu. Seperti ini. Ya, untuk memastikan dia ACL-nya problem apa tidak. Ya, loss atau tidak. Jikalau nyeri dan dia tidak ada elastisitas pada ligamen cruciatum anteriornya, berarti dia sudah ACL. Gitu ya. Sebenarnya drawer juga yang kemarin seperti ini kan untuk memastikan dia loss atau tidak kan? Ya kan? Kalau loss berarti kan kemungkinan dia berarti tidak ada ikatan ligamen cruciatum anteriornya di area depan. Begitupun yang posterior. Kalau dia loss berarti yang posteriornya juga kemungkinan ruptur gitu atau mengalami tears. Oke. Ini lakukannya gerakannya seperti ini sampai 90 derajat. Ketika di sini boleh di exoendorotasikan. Ketika dia posisinya sudah 90 derajat. Oke. Tapi untuk mendapatkan gerakan clicking itu diposisikan seperti ini, kemudian sambil hop baru diendorotasikan. Dia kadang-kadang nih di sini ada suara klik. Ya, kita rasakannya pakai jempol tadi. Ya, begitu hop ternyata klik. Oh, berarti ini kemungkinan ruptur nih. Gitu si ligamen anterior cruciatumnya. Ya. Jadi kemungkinan dia ada ruptur. Gitu. Oke, jadi dia sambil di swing. Jadi dia dari awal. Jadi dari sini hop sampai 90, tep, ini baru di exoendo. Ya, kalau memang nggak bisa megang begini, boleh begini. Ya, boleh begini. Ya, tapi enakan begini. Ya, selama tangannya besar. Ya, selama tangannya besar enakan begini. Ya, ini kan terasa nih si posisi tibianya, bagian superiornya dia akan terasa ketika di exorotasikan. Walaupun kita ngegerakinnya daerah sini, ya. Sesungguhnya yang bergerak adalah posisi tibianya. Iya. Ya, daerah sana. Ya. Seperti ini, sekali lagi kita swing, hop, ke fleksi, baru mulai gerakan. Ya, balikin lagi. Swing lagi, hop, lakukan gerakan lagi. Ya, iya. Ini fungsi di swing ini biar kita tahu ada clicking atau tidak. Karena kalau seperti ini aja langsung mulainya dari sini, kita hanya tahu dia rasanya nyeri saja. Ya, tapi kalau kita mulainya dari awal, swing sudah kita mulai pemeriksaan, sudah kita mulai palpasi, kemudian kita lakukan exoendo, dia biasanya